Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami akan mempresentasikan materi pembelajaran kurban sebagai bentuk untuk tugas fair teaching RPP kurban yang dalam hal ini kami memilih untuk daring. Dan alhamdulillah ini sudah ada siswa-siswi yang sudah bergabung di dalam daring di Google Meet. Dan saya akan mulai dengan sapa anak-anakku. Kita mulai pada pertemuan hari ini. Saya bilang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini materi hari ini adalah terkait dengan kurban, hikmah kurban, dan juga adalah hukum kurban. Mari kita ikuti seksama materi yang Bapak akan sampaikan. Nanti ada imbal balik, saya akan bertanya kepada sekalian semua terkait dengan materi ini. Saya slide dulu. Bisa kelihatan ya, ini terkait dengan kurban. Dosen pengampu adalah Dr. Haji Profesor Dr. Haji Titik Rohana Hidayati. Guru pamong adalah Fa'iqatul Wardah SAG MPD. Yang akan dipresentasikan adalah yang pertama adalah menerapkan cara pelaksanaan kurban. Apa itu kurban? Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita ikuti bersama. Poin pembahasan kita pagi ini anak-anakku adalah yang pertama pengertian kurban, hukum kurban, proses penyembelihan kurban dalam Islam, hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban, ketentuan penyembelihan hewan kurban, ketentuan alat penyembelih hewan kurban, waktu dan juga sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban tersebut. Saya ikuti. Pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, fasolli li rabbika wanhar. Adapun hukum kurban ialah menurut ulama ada yang mengatakan wajib, namun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Kurban itu adalah sunnah muakkad. Anak-anakku sekalian, adapun waktu menyembelih hewan kurban yaitu dimulai sejak selesai sholat Idul Adha. Itu ada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 hari tasyrik. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah selesai sholat itu sudah dimulai untuk penyembelihan hewan kurban. 10 Dzulhijjah dan juga 1, 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah yang dinamakan hari tasyrik. Selanjutnya proses penyembelihan kurban dalam Islam. Proses penyembelihan hewan kurban ini ada dua cara yang kami kemukakan. Yang pertama adalah menyembelih secara tradisional. Menyembelih secara tradisional adalah menggunakan alat sederhana seperti pisau, parang, pedang, dan sebagainya yang langsung disembelihkan kepada hewan kurban. Yang kedua, penyembelihan memakai mekanik. Penyembelihan modern, penyembelihan mekanik ini menggunakan mesin pemotong hewan. Jadi hewan itu disembelih tidak lagi oleh manusia, oleh kita, oleh orang,
tetapi memakai alat mekanik. Selanjutnya, hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban. Hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban, yang pertama adalah unta, sapi, kerbau di sebagian daerah. Unta, sapi ini untuk 7 orang. Jadi pahalanya nanti penyembelihan daripada hewan kurban itu untuk 7 orang. Terus juga hewan yang boleh dijadikan kurban adalah kambing, biri-biri. Ini untuk 1 orang. Berikutnya ketentuan penyembelihan hewan kurban. Unta apabila sudah berumur 5 tahun. Jadi unta 5 tahun kurang maka belum dikatakan cukup umur untuk dijadikan kurban. Sapi atau kerbau berumur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun, biri-biri atau kambing 1 tahun yang telah berganti gigi. Hewan dalam keadaan hidup yang dijadikan kurban, hewannya dalam keadaan hidup. Organ tubuh hewan lengkap. Tidak boleh hewan dijadikan kurban, kakinya tidak ada terus dijadikan kurban, itu tidak boleh. Terus tidak sakit, hewan yang dijadikan kurban itu tidak sakit dan tidak cacat. Dan yang dijadikan kurban hewan itu termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram tidak bisa dijadikan kurban. Berikutnya ketentuan alat penyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih itu dengan alat, tentu alat itu juga menjadi salah satu ketentuan untuk penyembelihan kurban. Yang pertama, alatnya harus tajam, dapat melukai. Jadi tajam dan juga dapat melukai. Kenapa? Agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Alat tersebut boleh terbuat dari besi, baja, bambu atau apa saja yang bisa melukai, yang bisa tajam sehingga bisa melukai hewan kurban tersebut. Lanjutnya, alat tidak terbuat dari tulang atau kuku atau gigi. Itu ketentuan alat penyembelihan. Berikutnya yang terakhir, sunnah-sunnah dalam penyembelihan kurban. Jadi ketika menyembelih kurban itu ada sunnah-sunnahnya yang patut kita lakukan. Yang pertama adalah membaca sholawat ketika mau menyembelih, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kiri, berarti kepalanya di selatan. Terus sunnah juga membacakan takbir. Sunnah juga si yang melaksanakan kurban itu menyembelih sendiri, tidak disuruh kepada orang lain, tidak disampaikan kepada orang lain. Baik anak-anakku, itu yang dapat disampaikan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya saya tanya kepada saudari Ira. Baik, Bapak akan bertanya kepada siswi Ira Agustini tentang hewan-hewan yang bisa, yang boleh dijadikan kurban apa saja. Monggo Baira. Ada 4 ya, terus unta, sapi untuk 7 orang, terus kambing dan biri-biri cukup 1 orang. Bagus, berarti apa yang disampaikan nyampe kepada
Baira terkait dengan hewan yang bisa dijadikan kurban. Baik, saya tanya lagi kepada siswa Mujtahidil Muhid, apa hukum berkurban? Menurut ulama Wajib. Jadi ulama mengatakan wajib, jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkad. Bagus, berarti apa yang disampaikan Pak Guru nyampe. Satu lagi. Baik, saya akan tanya lagi kepada saudari Alicia. Unta yang cukup untuk dijadikan kurban pada umur berapa? 5 tahun. Bagus, berarti nyampe apa yang disampaikan Pak Guru. Lanjut kepada saudari Rahmawati. Untuk sapi cukup dikatakan cukup dijadikan kurban pada umur berapa, Rahmawati? Untuk sapi yang dijadikan kurban dihitung cukup pada umur berapa? 2 tahun. Bagus, berarti nyampe apa yang disampaikan oleh Pak Guru. Mungkin ini ya apa yang menjadikan penyampaian pada hari ini. Cukup untuk pertemuan hari ini. Nanti kami akan berikan tugas yang kami kirim lewat grup WhatsApp di MA Sunan Bonang kelas 11. Nanti apa yang menjadi tugas itu dikerjakan, selesaikan, nanti dikirim kembali di grup itu. Mungkin ini pada pertemuan hari ini kami cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk tugas. Kami sudah mengirim tugas-tugas pertanyaan tentang materi kurban tadi di grup WhatsApp, di WA, di grup MA Sunan Bonang kelas 10. Nah, ini tugas-tugasnya kami kirim untuk hari ini di grup homeschooling MA Sunan Bonang. Dan kami kasih waktu 1 jam dari sekarang. Nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim. Nanti jawabannya dikirim, bisa japri kepada Bapak Guru atau langsung di grup ini. Sekian, kami tunggu 1 jam dari sekarang. Sekian, selamat mengerjakan.